Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur. Janji-Mu kan tetap teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh sekalipun tubuh melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kehidupan ini terus berlanjut, Tuhan. Masuk ke dalam hidup yang kekal bersama-Mu.
Itu sebabnya Kau memurnikan kami, menghakimi kami dengan perkataan-perkataan-Mu, sehingga kami dapat mengenal watak-Mu Tuhan. Haleluya. Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku mau berada di dekat-Mu. You're all I want, you're all I want, you're all I've ever needed, you're all I want. Help me know You are me. Draw me close to You. Draw me close to You. Never let me go. I laid it all down again to hear You say that I'm Your friend. You are my desire, You are my desire. No one else will do, no one else will do, 'cause nothing else could take Your place, 'cause nothing else could take Your place. To hear say that I'm Your friend, You are my desire, You are my desire. Bring me back to You. Oh, You're all I want, You're all I have, You're all I want. Help me know You are near. Kau ku rindu Tuhan, rindu. Kaulah yang ku perlukan, Kaulah yang ku perlukan, yang ku mau berada di dekat-Mu. Kau ku rindu Tuhan, Kau ku rindu. Oh, Kaulah yang ku perlukan, yang ku mau
berada di dekatmu. Oh, terima kasih Tuhan, kami tenangkan hati kami di hadirat-Mu, duduk dengan tenang mendengarkan perkataan-Mu. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mohon anugerah-Mu untuk Engkau dapat menyingkapkan kembali. Engkau memberikan kami hikmat. Engkau memberikan kami tekad Tuhan, supaya kami dapat dengan berani berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Berikan kami pengertian Tuhan, agar kami dapat mengerti bahasa-Mu Tuhan, sehingga kami tidak terus mengenal Engkau dengan cara yang lama. Biar kami terus maju dengan pengenalan kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkaulah yang terus mengajari kami. Karena Engkau setia dengan perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Engkau sudah menetapkan bahwa kami akan memasuki keadaan ini Tuhan. Oh, berikan kami iman Tuhan, untuk kami dapat menghormati Engkau. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kami kiranya menghargai setiap waktu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dengan cara-Mu Engkau akan menjelaskan kepada kami. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik saudara, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Baik saudara, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dulu ya. Saudara, saya awali dulu saudara dari Yohanes pasal 8 saudara. Dari ayat 43 ya. Yohanes 8 ayat 43. Apa sebabnya kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Kan saudara ya, ini itu karena kamu tidak dapat mendengar firman-Ku. Kamu berasal dari bapamu yaitu setan, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Dia adalah pembunuh dari sejak semula dan tidak berpegang pada kebenaran, karena tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Jika ia mengatakan kebohongan, ia mengatakannya dari, ini bahasa apa ini? Bukan TB ini. Ya. Oke. Sebentar ya. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku?
Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Oh, sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara, pada waktu Tuhan ingin menjelaskannya tentang kebenarannya kepada orang banyak pada waktu itu. Saudara, kenapa Tuhan memilih murid-murid, saudara? Kenapa dia memilih 12 murid itu, saudara? Kenapa dia memulai pekerjaannya dengan begitu? Karena lalu saudara di antara 12 orang itu pun dia pilih 3 orang, saudara. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya adalah untuk orang-orang ini dikuduskan, disucikan gitu. Disucikan dari mana, saudara? Dari segala kebohongan-kebohongan yang selama ini ada dalam pikiran mereka, saudara. Bahkan itu sudah merasuk. Itulah dikatakan bahwa iblislah yang menjadi bapakmu gitu. Jadi ini bukan satu kata kutukan gitu. Tetapi ini adalah satu kenyataan. Ini adalah sebetulnya pemberitahuan gitu loh. Cuman karena itu negatif gitu ya. Langsung orang-orang yang mendengarnya itu bereaksi negatif. Itu sebabnya saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang negatif kepada kita, maka kita itu langsung bereaksi gitu. Padahal saudara, di balik setiap firman Tuhan ada tujuannya, saudara. Dan tujuan dari semua itu adalah untuk melepaskan kita dari segala kebohongan-kebohongan yang selama ini diajarkan kepada kita. Jadi saudara, ketika Tuhan Yesus datang, dia bilang, orang-orang yang datang sebelum aku adalah perampok, katanya. Pernah kan dengarkan perkataan itu kan? Orang-orang yang datang sebelum aku, katanya. Ketika dia mengatakan, akulah gembala yang baik, gitu. Jadi semua orang sebelum Tuhan itu, sebelum Tuhan Yesus, siapapun dia, mereka itu masih punya kepentingan untuk diri sendiri. Daud kah, Abraham kah, siapapun masih punya kepentingan untuk diri sendiri. Karena di satu sisi memang supaya iblis itu atau si jahat itu masih bisa dia bekerja terus gitu. Supaya dia benar-benar nanti, supaya keinginan hatinya itu tercapai. Keinginan hatinya iblis itu tercapai. Supaya iblis itu menyadari bahwa pilihannya itu benar-benar salah gitu. Supaya dia boleh mengakui kedaulatannya Tuhan gitu. Lama-kelamaan saudara, seluruh ciptaan ini, termasuk iblis, harus diajari yang benar gitu. Diajari kebenaran gitu. Semenjak dia itu memiliki satu kecurangan di dalam hatinya. Kan Alkitab bilang demikian kan. Maka dia dilemparkan dari sorga sehingga dia tidak lagi bisa mendapatkan kehidupan atau kebenaran. Jadi dia hidup dengan kebenarannya sendiri. Coba ya. Saya baca saja dari sini ya.
Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Kenapa kita tidak mengerti? Sudah mau 500 hari, saudara. Di sinilah saudara sering sekali saya begini, saudara. Saya mau nangis, mau apa gitu. Saya nggak ngerti gitu. Karena kalau saya katakan itu perasaan saya sebagai manusia, apa urusannya ya? Setidaknya saya mesti mengurusin hidup saudara. Apa urusannya ya saya masih memaksakan kehendak saya? Tapi ketika saudara tahu saudara bahwa itu perasaan Tuhan gitu. Saya seperti dinasihati sebetulnya gitu ya. Dalam hati saya begitu. Pengen rasanya saudara diam saja gitu. Tak perlu cerita kepada saudara tentang perasaan ini gitu. Karena setiap kali saudara saya mau menceritakan tentang perasaan Tuhan gitu ya. Maka saudara, setiap kali saya merasakan saudara memang ada penolakan gitu. Penolakannya itu sebetulnya begini. Oh, kami ngerti, aku ngerti gitu. Karena saudara sudah punya kebenaran sendiri. Jadi ketika Tuhan berusaha menjelaskan gitu, ini loh kebenarannya gitu. Saudara tidak mau membuang kebenaran saudara atau menundukkan kebenaran saudara. Makanya saudara, Tuhan itu mengatakan iblis termasuk kepada Petrus gitu. Petrus itu kan murid ya. Dan pada waktu itu sebetulnya Petrus itu gimana ya? Tidak menyadari sebetulnya. Jadi ketika dikatakan itu nanti sesudah Yesus bangkit gitu. Disitulah baru dia merenungkan perkataan-perkataan itu. Kenapa ya dulu guru mengatakan kepada saya kak seolah saya ini iblis gitu. Kenapa ya? Ketika mereka mulai merenungkan perkataan-perkataan Tuhan itu saudara. Disitulah baru mereka menyadarinya. Gitu. Bahwa ternyata betul mereka nggak mengerti bahasanya Tuhan. Gitu. Ketika Tuhan mengatakan, kenapa engkau tidak mengerti bahasaku? Tahu nggak katanya. Dia bilang begini di ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Saudara, kira-kira bagaimana ya cara mengerti perkataan ini? Bagaimana caranya kita mengerti perkataan ini? Apakah kita coba menginterpretasikan, oh dulu perasaan Tuhan itu begini. Kenapa dia bisa ngomong seperti itu? Apakah kita harus cari akar bahasanya? Bukan, saudara. Nggak bisa. Kita mesti mengizinkan Tuhan itu sendiri yang menjelaskan perasaannya ketika bicara ini. Siapa yang berani?
Siapa yang berani menceritakan perasaan Tuhan? Itu berarti kan harus siapa yang berani gitu. Dan apa kriteria orang yang berani menyaksikan perasaan Tuhan ini, saudara? Apa kriterianya? Dan ketika kita mengatakan ini, bagaimana kita bisa mengatakan kalau Tuhan yang mengatakan ini hari ini? Ketika saudara mengatakan setiap perkataan ini, saudara. Ketika saya mulai mengerti gitu ya. Itu rasanya saudara perkataan-perkataan Tuhan itu rasanya gini. Oh, ternyata ini perasaanmu ya Tuhan. Gitu. Ketika saya mengatakan kepada saudara, siapapun saudara bisa keluar dari sini, meninggalkan tempat ini gitu ya. Bahkan adik saya pun tidak masalah gitu. Saudara, eh, ketika bicara itu saudara, mungkin saudara akan menegur saya. Gitu. Ketika perkataan-perkataan negatif keluar dan saya tahu saudara, di antara saudara nggak bisa terima gitu, perkataan itu. Gitu. Tahukah saudara, setiap kali itu saudara itu saya datang kepada Tuhan saudara. Ketika saya menemukan kebenaran-kebenaran dalam firman Tuhan yang baru, lalu saya jelaskan kepada saudara, saya pikir akan mulus gitu. Karena awalnya juga saya ingat gimana ya nanti. Saya nggak tahu gimana caranya. Tapi pas pada waktunya, kita boleh memulainya. Tahu saudara kenapa saudara sulit menerimanya dengan baik? Karena saudara terus tidak mau memperhatikan apa yang saya katakan. Gitu. Karena saudara merasa selalu bahwa kita sama. Kita sama-sama. Gitu. Kita tidak tahu saudara, kita tidak sadar. Dan kita tidak benar-benar merindukan Tuhan. Gitu. Ada beberapa di antara saudara yang kalau di dalam firman Tuhan yang Maha Kuasa, kadang-kadang dia nggak pakai kata-kata itu. Dia pakai kata-kata begini. Tidak ada di antaramu yang mengerti aku. Gitu. Itu perkataannya begitu. Coba saudara lihat nanti. Tapi itu ada tujuannya, saudara. Itu jujur, itu kebenaran. Dan ada maksud daripada perkataan itu. Supaya apa? Supaya semua kita itu mau. Jadi saudara, sama kita manusia biasa. Namun pada saat kita masuk ke area yang sekarang ini, saudara. Kita masuk dalam pertemuan itu. Saudara, lewat apa dia kita tahu kehadirannya? Bukan lewat roh. Bukan lagi misalnya lewat apa namanya ya. Lewat kita merasakan hadiratnya seperti dulu. Merinding. Atau kita merasakan apa gitu. Gemetar gitu. Enggak. Dia mau kita merasakan sebiasa-biasanya. Senormal-normalnya. Cuman kadang diberikan kepada saya gitu ya. Untuk meneguhkan.
Saya berani bicara. Dia berikan di sini, saudara, ada satu yang tak terjelaskan oleh saya ketika saya bicara seperti ini, saudara. Saya merasakan benar-benar, tahukah saudara, setiap kali saya bicara ini, itu pikiran saya itu benar-benar belajar terus untuk tunduk gitu. Saya tidak tahu untuk apa yang saya bicarakan gitu. Tetapi ketika saya buka mulut saya, disitulah datang perkataan itu. Tentu kan melalui pikiran saya kan. Jadi muncul dulu perkataan itu di sini, baru saya ucapkan. Gitu. Saudara lihat kronologisnya di sini, saudara. Saudara kan mungkin bilang begini, itu kan Tuhan, itu kan Yesus dulu. Masa Bapak menyamakan diri dengan Yesus? Kan gitu kan. Bukankah dia bilang, jikalau biji gandum itu tidak jatuh ke tanah, dia akan tetap satu saja. Tetapi kalau dia sudah jatuh ke tanah, itu berbicara mengenai kematiannya. Dia akan menghasilkan banyak. Bukankah firman Tuhan katakan, kita sudah ditentukan sejak dari semula untuk menjadi seperti anaknya. Berarti roh anaknya itu yang ada dalam kita. Kalau roh Allah itu abstrak. Jadi bagaimana Tuhan menjalani hidupnya? Itu akan kita alami. Jadi tidak simsalabim, saudara. Makanya saudara, ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada muridnya 3,5 tahun, saudara. Makanya kita dikasih kesempatan, saudara. Hitung-hitungan kita kan nanti kan 3,5 tahun. 1000 berapa itu? 1300 berapa? 335 hari. Sekarang sudah 492. Dan saya perlu menerangkan kepada saudara tentang setiap hari perubahan-perubahan yang terjadi gitu. Ketika saya mengatakan perubahan bukan seperti dulu saudara janji-janji mulu, enggak. Kita ngalami sendiri. Apa yang membuat kamu tidak mengerti katanya? Apa sebabnya kamu tidak? Dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Bagaimana saudara? Bagaimana caranya kita benar-benar mengerti perkataan ini saudara? Karena kan katanya dia yang mau hidup di dalam kita gitu. Kita menjadi seperti dia. Berarti ketika dia ngomong ini, kita diizinkan merasakan bagaimana perasaan dia waktu itu gitu. Ketika dia bicara, aku tidak datang dengan kehendakku sendiri. Coba sadari diri saudara. Kalau kita masih punya kehendak, itulah yang dikatakan orang-orang yang datang sebelum aku. Jadi kita sedang masuk kepada tahapan di mana dia menggarapkan hidupnya di dalam kita. Aku tidak datang atas kehendakku sendiri katanya. Berarti saudara, kalau kita masih diikat dengan segala keinginan-keinginan kita, kehendak kita. Lalu saudara, kita itu menjadi lahir baru gitu ya. Kita berjumpa dengan Tuhan, kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Berarti
Kalau kita katakan kita mau menjadi seperti Yesus, berarti kan kita itu kita mesti mencapai satu keadaan di mana kita sadar kita datang bukan atas kehendak kita sendiri. Berarti nggak ada pencapaian di bumi yang mau kita capai. Kita hanya melakukan kehendak Bapa kita, kehendak pencipta kita gitu loh. Dan kita akan mulai menemukan. Lalu saudara, bagaimana prosesnya kita sampai ke situ? Bagaimana prosesnya? Maka kita akan dilepaskan dari semua ikatan-ikatan itu. Mungkin kita dibuat menjadi gagal. Tidak berhasil dalam banyak hal gitu. Karena kita sedang menjalani kehidupan yang berbeda. Kamu mesti meninggalkan, keluarlah dari Babel katanya. Dia bilang jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Semua firman itu mesti tinggal saudara di dalam saudara. Mesti saudara renungkan gitu. Kalau ada yang lain di dalam hati saudara, yang lebih utama daripada Tuhan, doa sama Tuhan gitu. Memang diizinkan saudara. Tapi nanti saudara, jangan nanti kita terkejut saudara. Berkali-kali saya katakan, ayo hitung umur kita gitu. Hitung, lihat. Batasnya sekian, jangan merasa begini. Oh Tuhan dalam saya, Tuhan mengasihi saya. Tidak. Dia sedang begini loh. Dia sedang menaklukkan kita. Tapi ingat, Tuhan itu juga punya watak yang tegas. Ketika dia pilih Yosua, dia bilang, siapakah engkau? Apakah engkau kawan atau lawan? Tuhan bilang, aku tidak kawan, aku tidak lawan. Tapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Saudara mengertikah perkataan itu? Itu kebenaran. Kenapa Tuhan katakan? Jangan kamu sangka aku datang bawa damai. Tapi aku datang bawa pedang. Dia pisahkan kita. Lalu para pengkhotbah, para pendeta mengatakan, oh artinya begini, begini, begini. Jangan lupa kita mengasihi. Oh. Enggak. Kita mesti mengalami dan memang kita mesti dipisahkan. Kalau enggak bisa kita bersatu dengan Tuhan. Kita mesti meninggalkan ayah dan ibu kita untuk bersatu dengan istrinya kan katanya gitu. Bersatu dengan pasangannya. Siapa pasangan kita yang sesungguhnya? Tuhan. Tapi pengertian ini dalam, kata Paulus. Rahasia ini besar. Rahasianya adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Gitu. Itu hubungannya. Ada begitu banyak sekali contoh, saudara. Ketika seseorang tidak pakai pakaian pesta, ketika ditanya, dia diam. Gitu. Karena dia nggak tahu apa yang harus dia katakan. Kenapa, saudara? Karena dia nggak mengerti bahasanya Tuhan ketika ditanya itu. Kenapa? Dia nggak pernah punya kehidupan bersama dengan Tuhan. Dia nggak bisa jawab. Simon anak Yohanes.
apakah engkau mengasihi aku? Saudara, ketika saya merenungkan terus begitu ya, saya selalu saudara terus belajar menempatkan diri saya sebagai manusia sama seperti saudara. Tetapi ketika sudah berbicara mengenai hatinya Tuhan, ketika merenungkan perkataan ini saudara, itu rasanya saudara dalam hati saya, Tuhan, seperti itu ya. Ketika saya merasakan penolakan-penolakan, ketika saya memperhatikan gestur tubuh saudara, ketika mendengarkan perkataan-perkataan, padahal saya mengatakan, kalau saya mengatakan, kalau saya mengatakan Tuhan mengatakan, saudara nggak percaya gitu. Atau saudara mengatakan, saya pun dengar suara Tuhan. Saya mengikuti Tuhan yang di dalam hati saya. Mungkin saudara, menurut saudara itu benar. Saudara, untuk bisa bicara seperti ini saudara, itu tidak mudah. Si iblis selalu mengingatkan saya. Dia selalu berusaha saudara, menghalang-halangi Tuhan bicara dengan bebas. Dan saudara lihat ketika dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Terus, dan tahukah saudara, mimik muka daripada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu saudara. Atau orang, ini kan sebetulnya kan orang-orang Yahudi yang percaya kepada dia. Mulai percaya loh. Tapi dia tahu, mereka percaya kepada dia karena mujizat. Mereka pengen Tuhan itu melakukan banyak hal. Gitu. Sehingga mereka pancing-pancing terus. Apakah engkau lebih besar dari Musa, dari Abraham gitu. Mereka nggak melihat, nggak tahu bahwa Allah benar-benar ada di depan mereka. Oh, nggak bisa terima itu. Makanya dikatakan dia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Itu Allah itu sendiri. Dalam rupa manusia yang sama dengan mereka. Murid-murid tidurkan sama mereka, bercanda sama mereka. Kalau tidak lagi menyampaikan firman gitu, kalau tidak lagi serius, ya biasa sama. Sama, kita seperti sama aja. Tapi ketika ada orang yang mulai tanya dia, guru, misalnya dia tanya sesuatu ya, menurutmu gimana ya kayak gini? Katanya Elia sudah datang. Katanya Elia akan datang Tuhan. Dalam kitab ini katanya begitu. Tiba-tiba dia ngomong gini, sebetulnya Elia sudah datang. Padahal saudara di kitab Wahyu kita temukan lagi. Nanti mereka akan datang. Kenapa pada saat mereka bertanya seperti itu? Tuhan langsung menjawab seperti itu. Kenapa bisa jawab seperti itu? Itu karena ada permintaan. Dan ketika yang minta itu, mintanya dengan tulus. Bukan seperti orang Yunani. Bukan seperti orang Yahudi yang ingin mencobai dia.
Maka dia nggak kasih tahu yang sebenarnya kalau seperti orang Yahudi itu, saudara. Seperti ahli Taurat itu yang mencobai dia. Tetapi kalau ada orang yang rendah hati, haus, dan lapar akan dia, akan kebenaran, maka Tuhan kasih tahu. Saudara, seperti itulah ketika kita benar-benar dalam kelompok ini, kita rela meninggalkan yang dulu gitu. Ketika dikatakan kita nggak bisa mengajar lagi, walaupun kita bisa saja sembunyi-sembunyi itu karena itu juga firman Tuhan. Tapi kita ngikuti gerakan Tuhan. Kita nggak tahu, saya dulu nggak tahu mau bagaimana caranya nanti menyampaikan apa yang mau saya sampaikan, saya nggak tahu. Tapi sekarang, setiap hari, dan Tuhan pertemukan kita dengan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika pertama sekali saya sharing sama saudara, disitulah terjadi gempar. Lihat saudara, betapa langsung mereka frontal, lupa semua. Bagaimana dulu sikap saudara? Berapa banyak di antara saudara yang mengerti perasaan saya pada waktu itu? Yang ada apa saudara? Wah saudara, tembak habis gitu. Karena apa? Lihat sifat negatifnya. Saudara lupa ketika Tuhan datang dulu. Lihat saudara, siapa yang mengerti ini? Coba dia lihat sekali lagi saudara. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Tahu nggak kenapa kamu tidak mengerti bahasaku? Kata Tuhan. Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Karena firmanku itu tidak seperti yang kalian pelajari selama ini. Kalian berusaha belajar firmanku dengan kepintaran kalian. Lalu ketika saya bicara seperti ini, saudara, lalu banyak di antara saudara menganggap saya itu melebihkan diri, meninggikan diri daripada pendeta-pendeta yang ada. Padahal, saudara, saudara bisa dengar sendiri, bisa lihat sendiri bagaimana perkataan mereka, bagaimana motivasi mereka, bagaimana kemunafikan mereka, bagaimana mereka membangun kerajaan mereka sendiri. Saudara kan lihat dengan jelas. Terpampang di hadapan saudara dengan jelas. Saudara, karena saudara melihat perkataan itu keluar dari manusia, manusia biasa, manusia yang tidak sekolah S3, S1, S2, S3, gitu. Yang tidak sekolah teologi ya, gitu. Yang sama seperti kita, semua sama, seperti saudara. Disitulah kita tidak dengan rendah hati menerima Tuhan. Tuhan yang sedang datang, kita nggak mengerti. Bahkan saya yang merasakannya, yang dikatakan rahasianya, kadang-kadang sudah berontak terhadap dia. Apalagi kalau datang keadaan seperti ini, saudara. Apalagi ketika saya misalnya satu harian gitu. Kadang-kadang saya selalu berpikir, saudara, oh Tuhan dulu kan pergi melayani begini-begini mengunjungi. Nanti apa kata orang kalau saya sebagai gembala begini-begini-begini. Saya selalu memperhatikan status saya. Saudara. Ketika saya datang kepada Tuhan lagi gitu. Ketika pada saat itu saya merasa kering gitu ya. Saya datang lagi. Berarti sudah. Dalam hal ini kita sama saja. Saudara, Tuhan selalu mengingatkan dalam hati saya yang paling dalam, saudara.
Ingat ya bahayanya seseorang manusia yang menampung Tuhan. Lihat ya, ingat ya bahayanya. Engkau mesti bergantung sepenuhnya kepadaku. Engkau mesti terus lapar dan haus akan aku. Itu ketika dia bicara secara pribadi dengan saya. Engkau mesti mengetahui kapan aku yang bicara. Jadi bayangkan kita itu seperti ada tiga, saudara. Saya, Tuhan yang berinkarnasi, Tuhan yang jadi manusia, dan roh Allah itu. Yang di sorga itu. Tetap ada pusatnya itu, saudara. Makanya Tuhan kasih penjelasan seperti itu. Kalau dia sudah datang, dia pilih kita, lalu kan dia bawa katanya bapaknya gitu. Itulah roh Allah juga. Maka dalam hal ini saudara, dia sebagai saudara sulung kita. Yesusnya yang menjadi saudara sulung kita. Manusia Yesusnya yang jadi saudara sulung kita. Jadi dalam hal ini sama. Saya seperti menjadi saudara sulung saudara. Tapi ingat, di sini tidak ada masalah ketinggian siapa gitu. Bukan. Karena kalau seseorang mau ditinggikan, dia harus belajar merendahkan dirinya. Merendahkan diri itu bagaimana? Sadar kita ini manusia ciptaan. Sadar kita butuh hidupnya Tuhan. Sadar kita mesti menaikkan doa Bapa kami. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu manusia, saudara. Itu namanya kita tergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan kita mesti punya roh itu, gitu loh. Coba saudara lihat, saudara, pergantian antara Tuhan yang bicara atau manusia yang bicara. Ketika Tuhan yang berinkarnasi itu yang bicara, tetap menyatu dengan roh Allah itu. Karena nggak terpisah. Kenapa dia bisa mengerti semua bahasa kita? Kenapa dia bisa mengenal kita semua satu persatu? Karena roh anaknya itu, saudara, dibagi semua. Maukah kita belajar dari Tuhan? Kita itu belajar dari Tuhan yang berinkarnasi itu loh. Yaitu Yesus itu. Atau sekarang Tuhan yang Maha Kuasa. Kan sudah saya jelaskan itu esensinya sama. Lihat. Karena apa? Kenapa? Sebab kamu tak dapat menangkap firmanku. Karena apa? Karena iblislah yang menjadi bapakmu. Ini kebenaran, saudara. Jadi saudara, setiap manusia diserahkan, kira-kira diserahkan kepada iblis. Karena itu yang diinginkan dia. Itu yang diinginkan oleh iblis. Dia mencoba merusak sedemikian rusak, saudara. Itu yang diinginkan oleh dia. Lalu ketika Allah itu datang merendahkan diri, menebus sampai mati di kayu salib. Aduh. Itu benar-benar jungkir balik dia, saudara.
Disitulah dia ditaklukkan, saudara. Bukan dengan kuasa. Tuhan mau menunjukkan gitu loh. Ini loh, semua yang kukatakan itu tahu nggak? Selalu ada konsekuensinya terhadap aku. Ketika aku melepaskan firman, itu firman pedang bermata dua. Artinya, aku kena juga. Aku tidak seperti yang kau pikirkan. Oh, karena aku maha kuasa, engkau mau mencapai itu. Oh, ayo silahkan. Dia kasih, saudara. Dia berikan dirinya. Bayangin, saudara. Dan pada akhirnya, dia akan mendapatkan kita. Saudara, kalau kita tidak mendapatkan pengertian seperti ini, kita tidak akan mengerti bagaimana caranya Tuhan menyelamatkan bangsa-bangsa. Tuhan bilang apa? Mintalah bangsa-bangsa. Tahu saudara? Ketika pertama kali yang saya bilang di hotel yang di Jakarta itu dalam pandangan saya siapapun orang penting, mau presiden kah, mau perdana menteri kah, sangat rendah di hadapan Tuhan. Itu pengertian, mau sekeras apapun orang, tidak akan bisa dihalangi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Itu dulu sangat kuat, saudara. Lalu Tuhan down lagi. Mulai mengajari lagi. Tuhan pendam kita. Dia ajari kita langsung. Dia menampakkan diri setiap hari kepada kita. Menyatakan rahasianya. Saudara, makin lama dia makin merdeka. Mengajari kita. Ketika dia mulai meruntuhkan hati saya. Menaklukkan saya. Perlahan dia pun menaklukkan saudara. Sekaligus tahu nggak saudara? Dia tetap berjaga-jaga atas saya. Makanya saudara, dia selalu berikan upah kepada kita. Dia tidak langsung berikan sekaligus, saudara. Iblislah yang jadi bapakmu katanya. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apa keinginannya? Mendirikan kerajaan sendiri. Tanpa sadar kita ini semua ingin mendirikan kerajaan kita sendiri. Selalu ingin memanfaatkan supaya orang tunduk kepada kita. Apakah itu tidak ada dalam diri saya? Apakah itu nggak ada? Itu sebabnya Tuhan berjaga-jaga. Apakah itu tidak bisa muncul? Ya itu bisa muncul. Pasti bisa muncul. Dari mana saya tahu dia bisa muncul? Ketika saya tidak menjadi tenang, saudara. Ketika saya lebih suka melihat berita-berita dunia ini daripada firman Tuhan, daripada duduk di kaki Tuhan. Punya keinginan kan? Ketika diperhadapkan dengan kendaraan yang seperti itu gitu. Jengkel gitu. Ketika diperhadapkan dengan saudara. Kadang saya jengkel, kecewa gitu. Itu sifat siapa, saudara? Ampunilah kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan.
Jadilah kehendak. Ketika kita menaikkan doa itu, saudara, sekarang kerajaannya sudah datang, bukan akan datang lagi. Dan ketika kerajaannya itu datang, siapkah kita? Siapkah kita? Kita itu mesti menanggalkan segala keinginan kita. Siapkah kita menerima perkataan yang negatif juga dari Tuhan? Ketika pemuda yang kaya itu mengatakan, Tuhan itu guru yang baik. Apa jawaban Tuhan? Baik. Nggak ada yang baik. Hanya Tuhan yang baik. Hanya Allah yang baik katanya. Coba lihat. Apakah dia itu asal-asal ngomong itu? Tidak. Itu kebenaran. Dia bicara itu kebenaran. Jadi ketika dia mengatakan ini, kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini firman, saudara. Jadi ketika dikatakan ini, saudara. Ketika Tuhan mengatakan ini, saudara. Maka kita ini mesti membenci iblis ini, saudara. Jadi kita nggak bisa melanggar firman ini. Kalau kita mengerti apa arti kata membenci iblis ini, saudara. Kalau kita mengerti arti kata ini, saudara. Tidak seperti pikiran kita loh. Kita tidak boleh menyamakan membenci ini, membenci orang lain. Nggak bisa. Membenci orang yang ini. Bukan, itu nggak bisa. Jadi seluruh sifat dia, yaitu apa sebetulnya iblis itu? Dia itu mencintai dirinya sendiri. Dia ingin terpisah dari Allah. Makanya Tuhan itu kasih pembatas gitu loh. Tetapi lihat kenapa kita temukan dia bisa datang di kumpulan anak-anak Allah itu, saudara. Kenapa dibiarkan lalang dan gandum itu tumbuh bersama? Jadi saudara, ketika dikatakan ini, saudara, sekarang kita mengerti. Jadi saudara, ketika Tuhan mengatakan sesuatu yang negatif tentang kita, dia lebih tahu kita, saudara. Jangan melawan. Jangan melawan firman Tuhan. Jangan mengatakan, oh bukan aku itu ya Tuhan. Kan lihat murid-murid saudara, selalu kan begitu kan? Bukan aku itu ya Tuhan, bukan aku itu ya Tuhan. Ketika Tuhan bicara kepada Petrus, nanti kamu akan jadi seperti ini. Lalu datang Yohanes, berjalan di depannya. Apa yang akan terjadi dengan orang itu? Tuhan marah itu saudara. Itu bukan urusanmu. Urusanmu itu ikut aku gitu. Karena itu saudara, Tuhan sudah menampakkan diri saudara. Kan sudah bangkit dari antara orang mati. Masih bisa dia berpikir seperti itu. Saudara, ketika saya bicara, ketika saya menerima, Tuhan itu bicara melalui mulut saya. Oh saudara, kita ini sama juga seperti Musa. Nggak layak, nggak layak, nggak layak. Apa kata orang, apa kata orang, apa kata orang. Ih kamu ini ya.
Berarti kamu selama ini gak mengerti yang kamu minta, nak. Kamu bilang engkau mau melihat aku. Kamu bilang dulu sejak kamu lahir baru, ingat nggak? Kamu ingat nggak dulu? Kamu ingin jadi full timer, aku berikan gitu. Kamu ingin jadi, aku berikan. Kamu ini, aku berikan. Lalu ketika aku suruh engkau meninggalkan dunia yang nyaman, tempat yang nyaman, engkau mau. Karena memang engkau merasa tidak bisa seperti ini. Oke, ketika engkau, bukankah aku pertemukan dengan banyak orang kepadamu? Bukankah aku menunjukkan kepadamu bagaimana hidup para hamba-hambaku yang berontak kepadaku, yang membangun kerajaan mereka sendiri? Bukankah engkau melihat itu dengan jelas? Engkau mau seperti itukah? Jadi kamu gak mengerti apa yang kamu minta. Nah, ini bagi kita semua. Kita bilang, Tuhan, aku rindu engkau. Tapi aku datang di hadapanmu, engkau gak tahu. Dan engkau gak berani menerima aku gitu loh. Engkau selalu biarkan aku di luar. Engkau selalu sibuk dengan dirimu sendiri. Engkau selalu sibuk dengan Allahmu sendiri. Allah yang kau buat sendiri. Ketika aku menyatakan diriku secara benar, engkau tetap memegang Allahmu sendiri. Ketika aku mengatakan seperti ini, sudah mulai mengertikah engkau? Di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Perhatikan itu, saudara. Kita sering sekali ingin mendengarkan apa yang ingin kita dengarkan. Kita tidak pernah mau, saudara, menyakiti diri kita sendiri. Kita selalu, saudara, membenarkan diri kita sendiri. Perasaan diri kita sendiri itu sangat kuat. Ketika saya mengatakan ini, inilah saudara juga yang membuat hati Tuhan sedih terhadap saya. Karena memang tidak mudah, saudara. Makanya Tuhan selalu mengingatkan. Setiap kali saudara saya tanya ini kepada Tuhan, saudara, saya selalu mendapatkan jawaban, saudara. Bayangkan, saudara, sambil menyelam, Tuhan minum air, saudara. Sambil masuk ke dalam diri kita, dia menaklukkan kita. Dan tahukah, saudara, setiap kali dalam hatinya begini, saudara, kiranya engkau terus mau duduk di kakiku. Tapi kadang kita pikir bosan gitu ya. Setiap kali saya masuk ke tempat rahasia itu, saudara, itu beda memang, saudara. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Jadi, saudara, beda kebenaran yang benar-benar kebenaran dengan kebenaran buatan manusia. Beda. Beda sekali, saudara. Ketika Tuhan datang secara pribadi, itu memang, saudara, itu seperti kita dibongkar, seperti kita dipisahkan dari manusia ini. Benar, saudara. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa?
apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Lihat ini saudara. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Wow, itu saudara sangat menohok saudara perkataan itu saudara. Sangat dalam sekali perkataan itu. Karena kamu tidak berasal dari Allah. Makanya saudara, ketika Tuhan itu berjalan gitu ya, berkeliling, ada orang yang mengikuti dia, tapi tidak diizinkan oleh Tuhan gitu. Dia membatasi dirinya saudara. Ketika semua orang sudah mulai mengikuti dia, justru dia itu mengatakan kepada mereka kebenaran. Kamu mengikut aku bukan karena kamu melihat mujizat dan percaya kepada aku. Bekerjalah bukan untuk sesuatu yang sifatnya sementara. Bekerjalah untuk yang sifatnya kekal. Saudara, ketika kita berjumpa dengan Tuhan yang sebenarnya, saudara, lambat laun, saudara, keinginan kita akan dunia ini, akan apa saja, itu akan hilang, saudara. Dan kita akan menyimpan harta kita di sorga. Saudara, sudah lewat 57 saudara. Kalau saya buka nanti satu. Ketika dilanjutkan lagi dikatakan, bukankah kami katakan engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan. Tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Kalau saudara lanjut saudara, boleh membaca ini, mengizinkan Tuhan Yesus menjelaskan kepada saudara perasaannya pada waktu itu saudara. Dan saudara merendahkan diri benar-benar haus dan lapar akan dia. Setiap perkataan kata-kata daripada Tuhan yang ada dalam Alkitab akan membuat saudara bergetar. Dan membuat saudara sujud. Dan benar-benar akan membuat saudara benar-benar menginginkan Tuhan setiap kali. Setiap saat. Dan saudara akan melihat penyelamatan Tuhan bekerja atas saudara. Baik saudara. Kita akhiri saja saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur kami boleh mengenal kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami bekerja bersama dengan Engkau Tuhan. Apapun yang kami lakukan hari ini, semuanya demi Engkau Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati semua. Shalom, shalom, shalom.